إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Bagaimana agar supaya ibadah khusyuk? Bagaimana agar supaya ikhlas? Tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub, tidak takabur. Hilang rasa-rasa penyakit hati yang lain dengan izin Allah. Nah, ini perlu bimbingan khusus oleh orang khusus yang punya izin khusus. Ya sama dengan kita ya dalam menghadapi penyakit. Ya kalau hanya penyakit kulit biasa, datang ke apotek, minta obat yang tokcer, beli, selesai. Termasuk penyakit-penyakit yang lain, gampang kita. Akan tetapi ketika kita punya penyakit yang seperti sepele, ternyata penyakit itu berbahaya. Maka kita memerlukan dokter ahli. Obatnya pun juga harus pakai resep. Ya tidak bisa obat sembarangan. Maka harus datang ke dokter ahli, dan dokter ahli tersebut memberikan resep obat yang benar dengan dosis yang tepat pula. Makanya ketika diminum, orang itu cepat sembuh penyakitnya. Berbeda dengan minum obat asal-asalan. Hanya dengan pikiran dia, di mana dia tidak ngerti hakikatnya dengan penyakit yang dia alami. Demikian juga dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita punya penyakit dohir banyak dosa, maka sadarilah dosanya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi lagi. Kalau punya hubungan dengan manusia, minta maaf, sudah selesai. Jadi ada penyakit yang cukup kita rekayasa lah obatnya sesuai dengan pengetahuan kita. Tapi ada penyakit yang harus ditangani oleh dokter ahli, ya, dan juga dengan resep obat yang asli, yang juga yang bagus juga, baru penyakit itu sembuh. Jadi para pemirsa rahimakumullah, inilah ibadah thariqah umum, ya, itu lebih banyak hanya berfungsi menghapus dosa dari hati kita. Maka ketika dosa itu relatif sudah sedikit, ya, berkurang, maka timbullah semangat ibadah yang lebih ringan daripada dulu masih banyak dosa. Jadi kalau kita beribadah itu tandanya dosanya banyak. Tandanya itu sama dengan kita punya mobil, punya motor, mesinnya sudah banyak karatan di dalam ini dan sebagainya, sehingga ya kalau tidak diservis berat. Tapi kalau sudah dibersihkan semuanya, olinya diganti dan lain sebagainya, bensinnya pakai bensin yang bagus, maka tarikannya akan menjadi normal dan baik. Ya termasuk juga ya kalau sudah rusak shockbreakernya dan macam-macam, diganti. Maka ya kita motor kita atau mobil kita akan menjadi lebih nyaman, lebih baik, dan lebih safety. Itulah sifatnya dosa. Jadi itu amalan-amalan ya syariah yang kita kerjakan, ini fungsinya pertama menghapus dosa. Setelah dosanya relatif kecil, nanti ringan dalam ibadah. Maka itulah yang dikenal dengan istiqomah. Yang kemarin berat datang ke masjid, jadi rutin ke masjid. Berat berjamaah menjadi berjamaah dan sebagainya. Ada peningkatan. Maka setelah itu, ya, ketika meningkat lagi Allah tingkatkan, maka orang itu mencapai derajat ketakwaan. Jadi ibadah dengan penuh kesadaran dan merasa butuh dengan ibadah tersebut. Nah, inilah Islam yang kafah. Ya, tingkat tertinggi dalam martabat seorang sebagai muslim. Untuk menjadi mukmin ini ada kinerja-kinerja yang sifatnya kolbiyah atau kinerja batin dalam ibadah kepada Allah. Setelah istiqomah dan juga takwa, ibadah zahirnya sudah benar, ada penyakit hati
yang lebih bahaya daripada dosa. Apa itu? Itu penyakit diantaranya riya, sum'ah, ta'ajub, takabbur yang menyebabkan ibadah kita sebanyak apapun tidak diterima oleh Allah. Dan ini perlu resep, perlu amalan untuk membersihkan hati dari penyakit. Jadi bukan dari dosa lagi. Membersihkan hati dari penyakit hati. Itulah amalan thariqah. Kenapa gua harus pakai sanad nyambung pada Nabi? Ya sama dengan kenapa kok obatnya orang kena stroke, jantung koroner, macam-macam harus harus resep yang dari dokter ahli. Ya sama dengan orang yang kena penyakit hati, ya jantung koroner, ya, dalam arti rohaninya yang koroner, maka ini memerlukan amalan dari mursyid atau muqaddam yang kalau dalam kedokteran dokter ahli, yang mana mursyid dan muqaddam tersebut punya izin resmi ya untuk membimbing umat menuju hadratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wiridnya yang pertama wirid yang ma'thurah. Jadi diambil dari Al-Quran. Yang ngambil bukan dia sih, Rasulullah yang ngambil, yang menentukan. Sehingga ada hadis yang menjelaskan keutamaan wirid-wirid tersebut. Jadi tandanya ma'thurah diambil dari Quran, ada dasar hadisnya yang menjelaskan keutamaan dan ya, dalam rangka apa dipakai wirid tersebut. Kemudian ada sanadnya yang nyambung pada Nabi. Apa? Harus melalui bimbingan kepada orang yang dibimbing oleh Nabi. Atau melalui orang yang dibimbing oleh orang yang dibimbing Nabi. Atau melalui orang yang pernah dibimbing oleh sahabat Nabi. Ya, yang dibimbing Nabi sahabat. Kemudian sahabat membimbing tabi'in. Tabi'in membimbing tabi'in sehingga ini izinnya berantai sampai dengan saat ini nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada izinnya. Dan izin ini tidak sembarangan orang langsung ya pakai medsos ngasih izin, tidak. Dan sekarang ini izin praktek dokter aja ada yang pakai medsos. Ya, ini ada orang minta jadi muqaddam, minta jadi mursyid, izinnya pakai medsos ya. Gimana ceritanya? Coba PNS diangkat pakai medsos enggak? Jadi semuanya serba medsos, enggak kenal, enggak ada apa-apa, tiba-tiba diangkat. Nah, ini tidak masuk akal. Urusan dunia aja harus bertemu langsung untuk perkara-perkara yang sifatnya penting. Ya apalagi berkenan dengan izin menjadi dokter. Tidak ada dokter belajar di Google habis gitu dapat izin melalui medsos, tidak ada. Jadi dokter adalah belajar dari SD sampai SMA dan di perguruan tinggi sampai mendapat gelar dokter. Kalau ingin dokter yang lebih lagi, ya dokter spesialis. Itu spesialis apa? Lah itu. Ya termasuk dalam thariqah itu dokter spesialis untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dokter spesialisnya dan punya izin khusus untuk itu. Dan seterusnya. Nah, itulah ibaratnya kenapa kok orang kalau kita ingin sehat harus berobat. Ya obatnya ada yang umum bisa beli di toko obat, ada yang harus melalui apotek dan melalui resep dokter. Demikian juga thariqah. Ya kalau hanya sekedar kita ingin menunaikan kewajiban biar nanti di akhirat tidak dituntut oleh Allah, cukup dengan amalan umum. Akan tetapi kalau kita ingin menjadi orang yang makbul ibadahnya indallah, harus dengan thariqah. Kenapa amalan thariqah tadi? Ya, bukan hanya menghapus dosa, akan tetapi menghapus sifat-sifat tercela dari hati seorang hamba, termasuk juga menghapus penyakit-penyakit hati
yang menjadi hambatan yang bersangkutan tidak nyambung ibadahnya kepada Allah. Ya kenapa kok tidak khusyuk? Itu. Kemudian agar supaya diterima, memang syaratnya ikhlas. Lah kenapa kok tidak bisa ikhlas? Maka harus ada teorinya, ada prakteknya, dan ada obatnya. Obatnya wirid khusus tersebut. Teorinya ngaji. Prakteknya terbimbing. Tidak bisa jalan sendiri. Sehingga kalau ada orang baiat thariqah habis itu tidak pernah ketemu mursyidnya, yaitu walaupun pakai amalan yang punya izin resmi, ya sama dengan ya dokter yang tidak nyambung dengan ikatan dokter, sehingga menafsirkan semua tentang penyakit dan pengobatan dengan persepsi sendiri yang bisa saja itu salah. Jadi walaupun sudah dokter perlu dibimbing oleh dokter seniornya. Demikian juga dalam berthariqah. Ya, thariqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam urusan dunia jalannya kelihatan. Jadi kita naik bis, naik apa, walaupun naik pesawat sudah jelas. Dari bandara mana dan turun bandara mana sudah jelas. Akan tetapi orang beribadah itu perjalanan rohani. Dari alam dunia ke dunia lain sampai di akhirat. Yang mana perjalanan dunianya aja sudah tidak kelihatan jalannya. Ya, bagaimana caranya ikhlas? Repot sudah. Bagaimana as-siddiq? Bagaimana tumakninah? Bagaimana muraqabah? Bagaimana musyahadah? Bagaimana ma'rifah? Lah ini memerlukan orang-orang ahli di bidangnya untuk membimbing sehingga kita tidak tersesat. Karena yang bahaya orang ibadah kalau sudah benar ibadahnya, tapi kalau tidak terbimbing dengan baik, nanti yang salah iktikadnya. Niatnya salah, iktikadnya salah, adabnya kepada Allah salah. Nah, jika seperti itu sudah tidak masuk. Walaupun sudah siang malam sampai jidat menjadi hitam dalam sujud, tapi kalau salah dalam adabnya, apalagi salah dalam niatnya, salah dalam tujuannya, maka yang banyak ibadah kalau tidak tanpa pembimbing atau dibimbing oleh orang yang tidak tahu juga, meraba-raba, maka akhirnya ibadahnya adalah ibadah yang menuju selain Allah. Contohnya yaitu, ya bagaimana ibadah kita ini menjadi ibadah yang berpahala. Jadi nyari pahala terus. Ya tidak salah mutlak, tapi untuk kalangan khusus ibadah yang karena pahala. Makanya kalau pahalanya gede rajin. Kalau pahalanya kecil tidak rajin. Contohnya malam Jumat ibadah banyak, di lain malam Jumat tidak banyak. Ramadan ibadah banyak, selesai Ramadan sepi musola dan masjid. Nah, kenapa? Ini ibadah sesuai persepsinya apa? Mending kalau tidak nyari dunia, tapi sudah nyari akhirat. Mending. Yang payah walaupun Ramadan bukan mencari akhirat, mencari makanan di masjid-masjid. Udah, ya. Ada kan? Termasuk juga juga ada orang yang banyak duit ngira kehidupan dunia akhirat ini cukup dibayar dengan duit. Maka ketika Ramadan ngobrol duit dan lain sebagainya.